Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Esti Ananda dengan NPM 2517051063 dari Prodi Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan dan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Pak Febi Eka Febriansah, MT. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait struktur dan fungsi CPU. Ini ada gambar logisnya, kita simulate frekuensinya, lalu ini apa? Kita start, lalu akan muncul seperti ini, yaitu logisim 8 bit CPU. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan terkait struktur dan fungsi CPU. Dalam materi organisasi dan arsitektur komputer, CPU atau Central Processing Unit merupakan komponen utama yang berfungsi sebagai pusat mengendali dan pemroses seluruh data pada sistem komputer. Pada rangkaian logisim di gambar, CPU menjadi penghubung utama antara keyboard, RAM, ROM, disk, dan juga perangkat output. Oke, nah penjelasan terkait strukturnya. Struktur utama ada ALU atau Arithmetic and Logic Unit yang berfungsi melakukan komputasi, operasi aritmetika, penjumlahan, pengurangan, dan logika AND, OR, NOT pada data. Lalu ada Control Unit, CU, yaitu mengatur dan mengendalikan seluruh operasi CPU serta komponen komputer lainnya, termasuk perpindahan data antar komponen. Lalu ada Register, yaitu memori internal berkecepatan tinggi yang digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara selama instruksi sedang diproses. Lalu, ada CPU Interconnections, sistem bus yang menghubungkan ALU, unit control, dan register, mencakup bus data, alamat, dan kontrol. Lalu, fungsi utamanya yaitu ada fetch instruction, yaitu mengambil instruksi dari memori utama, interpret instruction atau decoding, yang menerjemahkan instruksi untuk menentukan aksi yang diperlukan. Lalu execute instruction, mengakses instruksi yang telah diterjemahkan. Ada data processing, yang mengolah data menggunakan ALU, dan data transfer, memindahkan data antar register, memori, atau modul input-output. Nah, yang kedua, saya akan praktikan yang keempat ini, text editor, menggunakan keyboard. Ini tampilannya. Lalu saya akan pilih add new file. Dan saya akan tulis nama saya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada papan. Saya akan jelaskan bagaimana proses keyboard bisa memasukkan input ke dalam papan. Keyboard ini termasuk perangkat input yang berfungsi mengirim data atau instruksi ke sistem komputer. Cara keyboard bisa memberikan input ke papan atau sistem komputer adalah karena keyboard terhubung ke CPU melalui jalur data dan jalur kontrol. Saat tombol keyboard ditekan, keyboard akan mengubah penekanan tombol menjadi kode biner atau data digital.
Data tersebut kemudian dikirim melalui bus menuju CPU atau memori. Nah, pada gambar Legisim ini, keyboard berada di bawah CPU dan terhubung langsung menggunakan kabel jalur data. Itu menunjukkan bahwa keyboard menjadi media masukan bagi CPU. CPU kemudian mengatur bagaimana data tersebut diproses sesuai program yang ada di ROM atau RAM. Jadi, keyboard dapat memberikan input ke papan karena adanya koneksi antar komponen menggunakan sistem bus yang memungkinkan data dari perangkat input dibaca dan diproses oleh CPU. Secara penjelasannya, set instruksi dalam materi organisasi dan arsitektur komputer adalah kumpulan perintah yang dapat dikenali dan dijalankan oleh CPU. Instruksi ini digunakan untuk memberitahu CPU operasi apa yang harus dilakukan terhadap data. CPU tidak memahami bahasa manusia secara langsung, sehingga setiap perintah harus diterjemahkan menjadi kode biner atau opcode yang termasuk dalam set instruksi. Fungsinya sebagai penghubung antara perangkat lunak dan perangkat keras. Seperti ini fungsinya. Program yang dibuat pengguna akan diterjemahkan menjadi instruksi-instruksi yang kemudian dieksekusi oleh CPU. Dari opcode ini, ADD ini termasuk ke penjumlahan, sub, pengurangan, dan move ini adalah memindahkan data. Hubungan set instruksi dengan gambar yang ada di Legisim ini, yaitu keyboard mengirim data ke CPU. Lalu CPU membaca instruksi dari ROM atau RAM. Setelahnya, set instruksi menentukan tindakan CPU terhadap data tersebut. Hasilnya, pemrosesan dapat disimpan di RAM atau ditampilkan pada LED atau display. Oke, selanjutnya adalah penjelasan terkait penyajian data. Penyajian data dalam organisasi dan arsitektur komputer merujuk pada representasi data dalam format biner, bit, dan byte untuk diproses, disimpan, dan ditransmisikan oleh sirkuit elektronik. Komputer menggunakan sistem bilangan biner termasuk integer, floating point, dan pengkodean karakter seperti ASCII atau Unicode yang diimplementasikan dalam struktur fisik. Representasi data biner, bit, dan byte ini ada unit dasar data 0 dalam kondisi mati dan 1 dalam kondisi hidup. Lalu ada bilangan bulat atau integer, representasi angka tanpa koma, bisa bertanda atau signet atau tidak bertanda, unsignet. Lalu ada floating point, representasi angka pecahan atau angka yang sangat besar atau kecil. Lalu ada pengkodean karakter, mengubah teks menjadi angka biner, contohnya ASCII dan Unicode. Yang kedua ada sistem bilangan, yang pertama biner, sistem utama untuk menyimpan di memori. Lalu ada hexadesimal, ini digunakan untuk mempermudah representasi data biner yang panjang bagi manusia. Yang ketiga, ada representasi dalam arsitektur dan organisasi. Yang pertama, atribut arsitektur, yaitu jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan data. Misalnya, 32 bit atau 64 bit. Memengaruhi jangkauan nilai data. Lalu ada implementasi fisik organisasi. Bagaimana data tersebut disimpan dalam memori, seperti register, cache, RAM, dan dipindahkan yang antar unit fungsional ke CPU atau input-output. Lalu yang keempat, ada fungsi penyajian data. Yang pertama ada pemrosesan data atau processing, mengolah biner dengan ALU. Lalu yang kedua menyimpan data atau storage, menyimpan biner di memori. Dan yang ketiga pemindahan data atau movement, mengirim data antar komponen. Representasi data ini krusial untuk dipahami karena menentukan bagaimana instruksi diset, serta bagaimana data diinterpretasi.
diinterpretasikan oleh perangkat keras. Jika kita lihat dari legacy 8-bit CPU ini, yaitu keyboard mengubah input pengguna menjadi data biner. Lalu CPU memproses data dalam bentuk instruksi dan bit. RAM dan ROM menyimpan data dalam bentuk digital. Display atau LED menyampaikan hasil pengolahan data. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan terkait teknik atau mode pengalamatan. Mode pengalamatan dalam organisasi dan arsitektur komputer adalah metode yang digunakan CPU untuk menentukan lokasi operan data yang akan diproses. Teknik ini krusial untuk menghitung alamat efektif lokasi aktual dalam memori, menggunakan informasi dari register atau konstanta dalam instruksi yang bertujuan meningkatkan efisiensi eksekusi program. Tujuan mode pengalamatan adalah yang pertama, efisiensi set instruksi, memungkinkan pengguna instruksi yang lebih pendek. Lalu ada fleksibilitas pemrograman yang mempermudah akses struktur data seperti array, pointer, dan variabel lokal. Yang ketiga, optimalisasi kecepatan, yaitu mengurangi akses memori yang lambat dengan menggunakan register. Berikut adalah teknik atau mode pengalamatan yang umum digunakan, yaitu immediate addressing atau pengalamatan segera. Operan berada langsung di dalam instruksi, tidak perlu akses memori untuk mengambil data, sehingga sangat cepat. Contohnya ada move AX 5, memasukkan nilai 5 ke register AX. Lalu ada direct addressing, pengalamatan langsung. Bagian dari instruksi berisi alamat memori tempat operan berada. Seperti ini contohnya. Lalu ada indirect addressing, atau pengalamatan tak langsung. Instruksi berisi alamat register atau memori yang menyimpan alamat efektif operan. Ini memperluas jangkauan alamat yang bisa diakses. Lalu ada register addressing, yaitu operan berada di dalam register, bukan di memori. Operasi sangat cepat karena register adalah memori internal CPU yang tercepat. Lalu ada register indirect addressing. Instruksi menentukan register yang berisi alamat efektif operan dalam memori. Lalu ada displacement atau based atau indexed addressing, yaitu menggabungkan konten register dengan nilai konstanta offset untuk menghitung alamat efektif. Umum digunakan untuk mengakses array atau struktur data. Lalu ada stack addressing, yaitu menggunakan mekanisme last in first out atau LIFO, di mana operan tersirat berada di bagian atas tumpukan stack. Bagaimana dalam gambar ini? Saya jelaskan terkait teknik atau mode pengalamatan, yaitu CPU membaca instruksi dari ROM atau RAM. Membaca instruksi dari ROM atau RAM. Lalu, instruksi tersebut menggunakan mode pengalamatan tertentu untuk mencari data. Data dapat berasal dari RAM, register, keyboard, atau perangkat lain. Lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pengorganisasian memori. Adalah metode struktural untuk mengatur berbagai jenis komponen penyimpanan agar tercapai kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan biaya efisien. Sistem ini menggunakan hierarki dari register, cache, RAM, hingga memori eksternal untuk mendekatkan data yang sering diakses ke CPU dan mengoptimalkan kerja. Ada hierarki memori, yaitu memori diatur berdasarkan kecepatan. Semakin cepat, semakin kecil kapasitasnya dan biaya. Urutan tercepat hingga terkapasitas besar. Register lebih besar dari cache L1, L2, atau L3, lebih besar dari memori utama atau RAM, lebih besar dari penyimpanan sekunder, SSD atau HDD. Lalu ada memori utama, RAM atau ROM. RAM, Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU.
Lalu ada memory cache, yaitu penyimpanan super cepat yang terletak antara CPU dan RAM untuk menyimpan data yang sering diakses. Prinsip lokalitas mempercepat pemrosesan. Lalu ada memori virtual, yaitu teknik manajemen memori yang menggunakan ruang penyimpanan sekunder atau disk, seolah-olah itu adalah RAM fisik, memungkinkan komputer menjalankan aplikasi besar. Lalu ada unit manajemen memori atau MMO, perangkat keras yang menerjemahkan alamat virtual dari program ke alamat fisik di RAM. Lalu ada volatile versus non-volatile. Memori volatil seperti RAM kehilangan data saat dia mati, sementara non-volatile seperti ROM atau hard disk mempertahankan data. Organisasi ini krusial untuk mencegah CPU menganggur karena menunggu data dari memori yang lebih lambat. Pada logisme ini, keyboard memberikan input, lalu CPU memproses data, RAM menyimpan data sementara, ROM menyimpan program utama, disk menjadi menyimpan data permanen, dan display menampilkan hasil output. Semua memori terhubung ke CPU melalui bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Jadi kesimpulannya yaitu pengorganisasian memori adalah pengaturan berbagai jenis memori dalam sistem komputer agar CPU dapat mengakses data secara cepat dan efisien. Setiap jenis memori memiliki fungsi, kecepatan, dan kapasitas berbeda dan saling mendukung proses kerja komputer. Nah, dari materi sebelumnya kita sudah menyinggung terkait bus system. Jadi, apa itu sistem bus atau bus system? Adalah jalur komunikasi fisik, kumpulan kabel yang menghubungkan komponen utama komputer, CPU, memori, dan perangkat input-output untuk saling bertukar data, alamat, dan sinyal kontrol. Berperan sebagai pusat interkoneksi, bus memastikan data terkirim secara efisien, yang secara langsung memengaruhi kinerja, kecepatan, dan lebar pita atau bandwidth komputer. Jenis-jenis bus berdasarkan letak, yaitu ada bus internal atau bus system yang menghubungkan komponen utama di dalam papan induk atau motherboard seperti CPU ke RAM. Lalu ada yang kedua, bus eksternal atau bus eksternal yang menghubungkan perangkat luar seperti USB atau kartu grafis, PCI atau PCIe ke sistem. Lalu ada komponen utama sistem bus. Dalam umumnya dibagi menjadi 3 jenis utama berdasarkan fungsinya. Ada bus data, yaitu jalur untuk mentransfer data sebenarnya antara komponen. Lebar bus data, misalnya 32 bit atau 64 bit, menentukan seberapa banyak data yang dapat dipindahkan sekaligus. Lalu ada bus alamat atau address bus, jalur yang digunakan CPU untuk menentukan lokasi memori atau perangkat input-output yang ingin diakses. Ketiga, ada bus kontrol, yaitu jalur yang membawa sinyal perintah, seperti sinyal baca, read, atau tulis write dari CPU ke komponen lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik dan fungsinya. Ada transfer data yang memfasilitasi perpindahan data antara CPU, memori, dan periferal. Lalu ada komunikasi, memungkinkan koordinasi sinyal antar komponen. Lalu ada kecepatan dan lebar, bus beroperasi pada kecepatan berbeda, semakin lebar dan cepat bus, semakin tinggi kerja sistem. Dalam arsitektur von Neumann, sistem bus seringkali menjadi satu jalur bersama untuk data dan instruksi yang dapat memicu hambatan kecepatan atau bottleneck. Pada pada mesin ini, CPU menjadi pusat komunikasi. Lalu, seperti RAM, ROM, disk, dan keyboard, dan display terhubung menggunakan jalur bus. Jalur kabel pada rangkaian menunjukkan hubungan bus antar perangkat. Cara kerja bus system yaitu saat komputer bekerja, CPU mengirim alamat melalui address bus. CPU memberi sinyal kontrol melalui control bus, dan data dipindahkan melalui data bus. Ketiga bus bekerja bersamaan agar komunikasi sistem berjalan dengan baik.
Dan dapat kita simpulkan bahwa bus sistem merupakan jalur komunikasi utama pada komputer yang menghubungkan CPU dengan memori dan perangkat lain. Bus sistem terdiri dari bus data, bus alamat, dan bus kontrol yang bekerja bersama untuk mendukung proses pengiriman data, pengalamatan memori, dan pengendalian sistem komputer. Nah, sekarang ada input-output yang merupakan komponen penting yang menjembatani sistem pusat, CPU atau memori, dengan lingkungan eksternal. Subsistem ini memungkinkan komputer menerima data, memprosesnya, dan menampilkan hasil yang melibatkan perangkat eksternal, modul input-output, dan antarmuka komunikasi, serta mengatur transfer data yang efisien. Komponen utama sistem input-output ini yaitu yang pertama adalah perangkat eksternal atau perangkat luar. Komponen yang berkomunikasi dengan pengguna atau lingkungan seperti input yaitu keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Lalu ada output seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Lalu ada juga modul input-output, penghubung antara komputer dengan satu atau lebih perangkat luar. Modul ini tidak hanya berfungsi sebagai antarmuka fisik, tapi juga berfungsi mengontrol pertukaran data antara CPU dan perangkat luar. Lalu ada antarmuka komunikasi, yaitu jalur yang memungkinkan CPU dan perangkat input-output saling bertukar data secara terorganisir. Ada juga fungsi utama modul input-output, yang pertama kontrol dan pewaktuan atau timing, mengatur aliran data antara memori internal dan perangkat eksternal. Lalu ada komunikasi CPU, yaitu mendeteksi perintah dari CPU, pertukaran data, dan melaporkan status perangkat. Selanjutnya, ada pemindahan data atau buffering, menyesuaikan perbedaan kecepatan transfer data antara CPU atau memori yang cepat dan perangkat input-output yang lambat. Nah, ada juga teknik input-output. Yang pertama, input-output terprogram atau programmed input-output. CPU mengontrol langsung seluruh proses transfer data dengan memeriksa status perangkat hingga transfer selesai. Lalu ada interrupt-driven input-output, yaitu CPU mengeluarkan perintah input-output, lalu melanjutkan tugas lain. Perangkat input-output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU jika sudah siap melakukan transfer. Yang ketiga ada direct memory access atau DMA. DMA modul mengambil alih kontrol bus untuk memindahkan data langsung antara memori dan perangkat input-output tanpa melibatkan CPU secara intensif, sehingga jauh lebih cepat. Oke, yang pertama saya akan jelaskan terkait perangkat input dalam bagi SIM ini. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Contohnya kan tadi seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Pada gambar logi SIM, keyboard berfungsi sebagai perangkat input karena digunakan untuk mengirim data ke CPU. Cara kerjanya yaitu pengguna menekan tombol keyboard. Keyboard mengubah input menjadi sinyal digital. Data dikirim ke CPU melalui bus sistem dan CPU memproses data tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data. Contohnya monitor, printer, speaker, dan LED atau display. Nah, pada gambar logi SIM terdapat LED atau display yang berfungsi menampilkan hasil proses dari CPU. Cara kerjanya, CPU selesai memproses data. Data dikirim ke perangkat output, lalu output menampilkan informasi kepada pengguna. Oke, baik. Ini yang selanjutnya lagi ada sistem operasi. Sistem operasi atau SO adalah perangkat lunak utama yang menjembatani aplikasi pengguna dengan perangkat keras atau hardware. Dalam organisasi dan arsitektur komputer, SO bertindak sebagai manajer sumber daya yang efisien, mengatur penggunaan CPU, memori, dan perangkat input atau output, agar aplikasi berjalan optimal. Mengatur komponen hardware, register, dan sistem bus. Peran utama sistem operasi dalam arsitektur komputer yaitu ada manajemen sumber daya atau resource manager yang mengatur alokasi CPU, memori, dan penyimpanan agar penggunaan perangkat keras maksimal dan efisien. Lalu ada manajemen proses manager
Jadwal proses yang mengatur giliran aplikasi yang berjalan di CPU. Lalu ada manajemen memori, yaitu mengelola ruang penyimpanan data sementara agar aplikasi tidak saling mengganggu. Lalu ada manajemen input-output, mengatur komunikasi antara komputer dan perangkat peripheral seperti keyboard, mouse, dan disk. Lalu juga ada manajemen berkas atau file system, mengelola penyimpanan dan pengorganisasian data di media penyimpanan. Selanjutnya yaitu komponen penting dalam sistem operasi. Yang pertama adalah kernel, inti dari sistem operasi yang langsung berinteraksi dengan hardware. Lalu ada user interface atau UI, antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Contoh, GUI atau CLI. Contoh sistem operasi populer yang didukung berbagai aplikasi komputer adalah Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Nah, dalam sistem ini, hubungan hubungan sistem operasi dengan gambar yang ada di sini, yaitu pada rangkaian komputer, keyboard memberikan input, CPU memproses data, RAM menyimpan data sementara, RAM menyimpan program dasar, disk menyimpan file dan sistem operasi, lalu display menampilkan output. Sistem operasi bekerja mengatur semua komponen tersebut agar dapat berjalan bersama secara. Kesimpulannya, sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang mengatur seluruh sumber daya komputer, termasuk CPU, memori, file, dan perangkat input-output. Sistem informasi dan segera menggunakan komputer dengan efisien secara terorganisasi. Sekian video yang dapat saya tampilkan beserta penjelasannya. Untuk kekurangan penjelasannya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.